Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semuanya. Saya sedang berada di Harbor Sutra, kota Kinabalu. Sebuah tempat resort yang sangat cantik sekali, sangat bagus sekali. Saat ini saya mau berbagi mengenai bagaimana kita dapat menjadi pembelajar firman yang efektif. Ada begitu banyak orang dengar firman, baca firman, tapi mereka bukan pembelajar firman yang efektif, sehingga firman itu tidak bermanfaat maksimal atau mereka tidak mendapatkan manfaat maksimal dari firman yang mereka dengar atau firman yang mereka baca. Sebelum saya lanjutkan, pastikan Anda subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap saya memposting konten yang baru. Thank you ya. Metode pembelajar firman yang saya bagikan pada Anda saya sebut LIGHT. L-I-G-H-T dari bahasa Inggris light, yang berarti pelita, cahaya, atau juga pencerahan. Dari kata light ini, saya akan membagikan Anda metode praktis atau langkah-langkah praktis bagaimana Anda mendapatkan manfaat maksimal dari firman Tuhan. Langkah pertamanya adalah learn. Apa yang saya pelajari? Nah, secara khusus ketika Anda membaca Alkitab, misalnya Anda membaca Alkitab Mazmur pasalnya yang pertama, baca dengan saksama, baca dengan teliti, tidak terburu-buru. Pastikan Anda mau belajar sesuatu dari pembacaan itu. Temukan kata-kata kuncinya, apa pesan utamanya yang Anda sedang baca. Dapatkan pengertiannya. Nah, sebaiknya ketika Anda sudah mendapatkan sebuah pengertian, pesan-pesan penting atau pesan kunci dari pembacaan itu dicatat, ditulis. Oke? Yang kedua, langkah kedua adalah introspection, periksa diri. Saat Anda membaca misalnya Mazmur pasal 1, setelah Anda membaca teliti kata demi kata, dan dalam pembacaan itu Anda mendapatkan pelajaran learn tentang the power, kuasa meditasi firman Tuhan. Anda mendapatkan pelajaran mengenai manfaat merenungkan firman Tuhan, betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Anda mendapatkan pelajaran di Mazmur 1, akibat buruknya kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh, dan beberapa poin lain yang Anda dapatkan, Anda pelajari dari Mazmur 1. Selanjutnya di langkah kedua introspection, saat Anda membaca ayat demi ayat, izinkan Roh Kudus berbicara kepadamu. Izinkan Roh Kudus meneropong ke bagian dalammu. Engkau memeriksa bagian hidupmu, sikap, perilaku, kebiasaanmu. Adakah yang perlu dikoreksi? Adakah yang perlu diperbaiki? Adakah yang perlu diubahkan? Misalnya, ketika Anda membaca, Anda menemukan yang perlu saya ubah, yang perlu saya koreksi. Tuhan ingatkan saya masih sering duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya suka mendengar gosip-gosip. Saya suka membicarakan nama orang lain. Saya malas membaca firman Tuhan. Ya, saya lebih banyak merenungkan inputan-inputan dari dunia ini daripada firman-Nya. Oke, itu adalah koreksi yang saudara dapatkan saat membaca firman di langkah kedua, yaitu introspection. Ya, kita melanjutkan ke langkah yang ketiga, growth. Growth bicara mengenai goal pertumbuhan Anda. Kalau tadi di langkah yang kedua, Anda menemukan sesuatu yang perlu diubahkan dari hidup Anda, yaitu kebiasaan buruk senang dengar gosip. Dulu dalam kumpulan pencemooh ngomongin nama orang, ya, Anda lebih senang merenungkan hal-hal duniawi ini daripada merenungkan firman. Anda membaca firman sambil lalu atau dengar firman, ya tidak fokus, tidak konsentrasi. Nah, apa goal pertumbuhan Anda? Oke, goal pertumbuhan Anda misalnya nih, Anda tetapkan, saya mau jadi pembelajar firman yang efektif. Selalu fokus saat membaca dan mendengar firman. Oke, itu goal pertumbuhan Anda ya. Nah, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Langkah yang keempat. Langkah yang keempat,
dari seorang pembelajar firman yang efektif adalah H. Habit atau pembiasaan. Anda masih ingat goal pertumbuhan Anda tadi ya? Nah, misalnya tadi goal pertumbuhan Anda adalah Anda mau jadi pembelajar firman yang efektif, ya kan? Fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh saat belajar firman, saat baca firman, saat mendengar firman. Nah, pembiasaan apa yang Anda lakukan untuk mencapai goal pertumbuhan Anda? Misalnya, ini akan saya lakukan. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya mesti membaca dengan teliti dan mencatatnya. Yang kedua, setiap kali saya dengar khotbah, saya juga mau mencatat. Dan ketika pulang, saya pelajari lagi. Ulangi lagi apa yang tadi saya sudah dengar atau tadi saya baca. Dan yang keempat, pembiasaan apa yang saya lakukan adalah menghindari lingkungan teman-teman yang sering gosip atau sukanya ngomongin nama orang. Nah, ini adalah kebiasaan yang dapat saudara lakukan. Saudara tulis ya, buat jurnal, catat, ini yang saya akan lakukan. Ya, sampai di sini saya harap Anda mengerti ya. Oke? Silakan di komen kalau Anda ngerti, Anda paham, Anda bisa ikuti dengan baik. Iya, dan kita sampai kepada langkah yang kelima, yang terakhir. T. Triumph. Atau saya sebut proklamasi. Saat Anda membaca firman Tuhan, saya yakin kalau kita membaca dengan benar ya, langkah demi langkah, kita ikuti langkah demi langkah, saya yakin sekali bahwa Anda akan mendapatkan di situ rema. Anda mendapatkan di situ juga ada janji Tuhan. Anda mendapatkan di situ juga pernyataan-pernyataan yang menguatkan, yang membangun imanmu. Nah, saat itu Anda percaya, Anda yakin. Apa yang Anda lakukan? Deklarasikan janji Tuhan yang sudah dapatkan. Deklarasikan rema yang sudah dapatkan. Proklamasikan itu. Apa yang menjadi keyakinanmu? Apa yang menjadi imanmu? Yuk, nyatakan. Katakan. Itulah triumph. Empik sorak kemenangan. Kita sudah belajar 5 langkah praktis bagaimana jadi pembelajar firman yang efektif. Yakobus 1 ayat 25 berkata, orang yang meneliti firman dengan tekun, meneliti firman dan dengan tekun melakukannya, dia berbahagia. Jadilah orang yang berbahagia karena Anda seorang pembelajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjamin Anda akan dibuatnya berhasil, sukses dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dan suksesmu bukanlah mengenai dirimu, tetapi Tuhan dipermuliakan. Amen. Supaya Anda mendapatkan manfaat yang jauh lebih maksimal di dalam proses merenungkan firman, maka tambahkan ini. Lakukan jurnal atau mencatat. Saat Anda membaca firman, catat. Saat Anda juga dengar firman, catat. Pelajari lagi. Anda dapat melakukan jurnal langkah demi langkah. Anda membuat jurnal dengan mengikuti 5 langkah tadi. Tuliskan L, learn, apa yang Anda pelajari. Kemudian tuliskan I, introspection-nya. Apa koreksi Tuhan atas hidup Anda. Lalu kemudian G, apa goal pertumbuhan Anda. Lalu H, habit-nya. Apa kebiasaan yang Anda akan lakukan untuk mengalami atau mencapai goal pertumbuhan Anda. Dan T, triumph-nya. Apa janji Tuhan, rema, apa yang Anda yakini dan Anda imani. Anda juga menulisnya. Selamat menjadi pembelajar firman Tuhan yang efektif. God bless you.